Bang, mau beli lisensi Windows yang ori mahal banget. Kalau beli di marketplace itu murah-murah, kira-kira real atau fake ya bang? Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Oke, di video kali ini kita mau ngebahas atau kita mau ngobrolin soal lisensi Windows. Nah, jadi buat teman-teman yang hari ini masih pakai Windows gratis belum diaktifasi, ataupun buat teman-teman yang masih pakai Windows versi bajakan atau crack gitu ya, dan teman-teman punya keinginan mau beli lisensi Windows, tapi kalau teman-teman mau beli lisensi ori langsung di Microsoft itu harganya mahal banget, lebih baik kalian nonton dulu video yang satu ini sebelum kalian untuk memutuskan beli yang mana. Tapi disclaimer dulu, tujuan dari video ini hanya untuk edukasi, sharing informasi ke teman-teman aja. Aku nggak minta teman-teman untuk beli di situs ini atau beli di situs itu, beli di sini atau beli di sana. Walaupun nanti di link deskripsi aku tetap mau nyantumin link pembelian buat teman-teman yang mau nyoba beli lisensi Windows yang mau aku bahas di video kali ini. Ya, hitung-hitung kalau kalian mau bantu support channel inilah. Nah, sebelum kita jauh ngebahas mengenai lisensi Windows yang terjual di pasaran saat ini, kita mau bahas dulu tentang lisensi, terutama mengenai lisensi produk digital. Dimana untuk lisensi produk digital ini kita hanya diberikan hak untuk menggunakan produk digital tersebut, itu aja. Nah, jadi kalau kita ibaratkan dengan bangunan nih, jadi lisensi produk digital itu ya semacam hak guna bangunan gitulah, dimana kita nggak diperbolehkan untuk melihat source kodenya, kita nggak boleh memodifikasi dan lain sebagainya. Kita hanya diizinkan untuk menggunakan produk digital itu aja. Nah, langsung aja kita bahas mengenai lisensi Windows nih. Pertama, secara umum lisensi Windows sendiri ada 3 jenis. Yang pertama adalah lisensi retail yang dijual langsung oleh pihak Microsoft kepada kita para customernya kan. Nah, kalau kalian beli langsung di webnya Microsoft itu harganya masih mahal, bisa sampai 1 sampai 3 juta, atau kalau di US dollar ya sekitaran 100 sampai 200 US dollar. Yang kedua ada lisensi OEM atau Original Equipment Manufacturer, di mana lisensi ini adalah lisensi yang dijual oleh Microsoft kepada brand-brand tertentu, misalkan untuk brand-brand laptop, komputer, build up dan lain sebagainya seperti Asus, HP, Acer dan lain-lain. Jadi kalau kalian nih beli laptop baru saat ini, itu baik itu kalian beli PC build up, kalian beli PC all in one, atau kalian beli laptop yang sudah include OS Windows di sana, lisensi yang dipakai adalah lisensi OEM. Nah, lisensi yang ketiga adalah lisensi volume yang dijual oleh Microsoft kepada pemilik perusahaan, di mana pemilik perusahaan itu boleh menggunakan lisensi tersebut untuk diinstalkan ke lebih dari satu device. Jadi bisa diinstal ke banyak device. Lisensinya berbeda dengan 2 lisensi sebelumnya, yaitu lisensi retail dan juga lisensi OEM yang hanya berlaku untuk satu device aja. Jadi lisensi yang terjual dimanapun marketplace itu pasti adalah salah satu dari ketiga jenis lisensi tadi, baik itu lisensi Windows ataupun juga lisensi Office, kan banyak yang jual gitu kan, terutama di marketplace Indonesia seperti Shopee, kemudian Tokopedia, Lazada, bahkan di marketplace luar negeri seperti Amazon, kemudian eBay. Banyak yang ngejual lisensi Windows ataupun lisensi Office kayak gini, dan dengan harga yang enggak masuk akal. Bayangin hanya dengan harga sekitaran 100 ribuan, bahkan itu kurang, dan juga ada yang ngejual dengan harga puluhan ribu aja kalian udah bisa dapetin lisensi Windows. Nah, lisensi apa yang mereka pakai? Kira-kira beneran permanen atau enggak? Dan yang paling banyak ditanyain teman-teman adalah itu resmi atau enggak. Nah, selain situs marketplace yang telah aku sebutin tadi di awal, sebetulnya masih ada banyak lagi situs-situs yang ngejual produk key di luaran sana, yang ngejual produk keys Windows maupun Office dan juga lain sebagainya dengan harga yang miring. Harganya di bawah 20 US dollar. Sebut aja situs kayak CD Keys Sales, kemudian ada CD Keys Offer, ada CD Keys, kemudian SCD Keys, dan masih banyak lagi di luaran sana. Pertanyaannya, apakah karena mereka itu situs
luar negeri itu pasti lebih baik daripada kita beli di Indonesia. Apakah pasti lebih bisa dipercaya daripada kita beli di marketplace tadi, misalkan Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, jadi biar kita nggak kebanyakan berteori konspirasi global gitu ya, langsung aja kemarin aku coba beli satu lisensi Windows 10 yang versi home. Tapi ini aku beli di situs kayak CDK Sales ya, dengan harga cuma 12 US dollar aja Pak. Bayangin 12 US dollar aja, kalau kita rupiahin ya sekitaran 180 sampai 190 ribu gitulah, kurang dari 200 ribu rupiah. Nah, kalau kalian mau coba beli juga, aku taruh linknya di deskripsi nanti di bawah, tinggal kalian klik aja. Jangan lupa kalian untuk login dulu, kalau udah langsung masukin aja ke keranjang. Jangan lupa copy kode diskonnya, check out, dan kalian bisa pilih metode pembayarannya. Misalkan kalian mau pakai GoPay ataupun OVO juga bisa. Nah, setelah aku beli, aku dapat produk keynya, langsung aku pasang di PC omku kemarin, karena PC omku itu mau diinstal ulang karena harusnya rusak dan baru diganti. Nah, itu aku langsung pasang lisensi Windowsnya di PC-nya omku, dan aku coba cek lisensinya lewat CMD. Ternyata di sana tertulis lisensi yang dijual adalah lisensi OEM. Aku coba cek ulang lagi menggunakan software PID checker gitu ya, dan hasilnya sama. Lisensi yang dijual adalah lisensi OEM atau lisensi OEM gitulah. Nah, di sini aku kurang tahu apakah semua yang dijual oleh situs-situs kayak tadi itu adalah lisensi OEM semua. Aku nggak tahu, karena aku juga pernah nonton ada yang pernah dapat lisensi berjenis retail juga. Nah, di sini aku mau coba bandingin dengan PC harian yang aku pakai sekarang ini. Ini tertulis di sini adalah lisensi retail ya. BTW ini aku sebenarnya Windowsnya gratis dari kampus dapat lisensi. Nah, terus kalau yang dijual di marketplace Shopee kemudian Tokopedia itu gimana Bang? Itu kan harganya lebih murah. Nah, kalau itu aku sendiri belum pernah pakai, tapi secara tebakanku, ini hanya tebakanku aja ya, yang mereka jual adalah lisensi bertipe volume, dimana itu adalah lisensi untuk perusahaan. Dan karena lisensi volume itu bisa dipasang di banyak device, akhirnya mereka jual kembali lisensi volume tadi dengan harga yang jauh lebih murah lagi. Nah, tapi bukan berarti aku nggak punya pengalaman pakai lisensi bertipe volume. Aku pernah sekali pakai lisensi Windows yang bertipe volume, dan ternyata lisensinya itu nggak permanen Pak. Hanya dalam jangka waktu beberapa bulan aja itu lisensinya akan habis, dan akhirnya aku cuma pakai Windows gratis aja, nggak teraktivasi ataupun nggak aku crack. Sekarang kalian pasti penasaran deh, kenapa mereka itu bisa jualan dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah dibandingkan harga MSRP yang ditetapkan oleh Microsoft kan. Nah, kenapa mereka bisa jualan harga yang murah banget? Ya bisa ditebak dengan mudah, mereka pakai lisensi yang volume. Mereka hanya beli satu kali lisensi gitu, tapi mereka bisa jual lagi lisensinya karena bisa dipakai beramai-ramai gitu dengan harga yang lebih murah. Wajar dong mereka bisa jualan dengan harga yang sangat-sangat murah. Tapi pertanyaannya, apakah etis kalau mereka menjual lisensi tadi? Sedangkan tadi di depan kita udah bahas kalau lisensi digital seperti ini kita hanya punya hak untuk memakai aja, kita nggak punya hak untuk menjual kembali dan yang lain sebagainya gitu kan. Nah, kedua, untuk situs-situs produksi di luaran sana gitu, macam CDK Sales yang aku sebutin tadi dan lain-lain, itu kenapa mereka bisa pasang harga yang murah Bang? Sekitaran 20 dolar aja, 12 dolar, 15 dolar kita udah dapatkan lisensi, diobral murah, banyak sekali diskon-diskon di sana. Dari mana mereka dapat lisensi itu kan? Nah, ada yang bilang kalau situs tadi itu adalah pasar grey market atau market abu-abu gitu, pasar abu-abu, dimana mereka itu beli dari partner Windows lah dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa dapetin harga yang jauh lebih murah. Nah, kalau contoh yang aku beli tadi, ternyata itu yang didapatkan adalah lisensi OEM. Padahal lisensi OEM ini hanya dijual ke brand-brand komputer laptop itu aja ya. Nah, kenapa itu bisa dijual kepada kita customer, bukan lisensi retail ya, tapi lisensi OEM yang kita dapat. Nah,
Jadi wajar dong mereka bisa jual dengan harga yang lebih murah. Itu bagaimana caranya mereka bisa dapat, aku juga nggak tahu gitu ya, itu urusan mereka. Nah itu untuk pendapat pertama, pasar grey market lah dan lain sebagainya yang aku sebutin tadi. Nah ada pendapat yang kedua yang ngebahas kenapa kok situs-situs tadi itu bisa jualan dengan harga yang jauh lebih murah. Untuk ini sumbernya aku merujuk ke channel di luar negeri. Linknya nanti aku taruh di deskripsi bawah kalau kalian mau nonton lebih lengkap lagi. Nah narasumber di sana, bentar ada kereta. Nah narasumber di video tadi dia mengklaim bahwa dirinya pernah bekerja atau dirinya juga bekerja di salah satu situs penyedia produk yang telah aku sebutin tadi. Nah di sana dia mengatakan kenapa mereka bisa mendapatkan harga lisensi yang jauh lebih murah dibandingkan MSRP yang ditetapkan oleh Microsoft Windows. Jawabannya adalah dari China dan juga India. Nah sebetulnya di video tadi mereka juga melakukan komparasi ya, mereka ngebandingin antara lisensi $15 yang dijual di situsnya dan juga lisensi harga $5 yang dijual di eBay. Dan hasilnya lisensi yang $15 tadi adalah lisensi retail dan juga yang $5 dari eBay tadi adalah lisensi volume, yang artinya lisensi tadi juga tidak permanen, ada masa aktifnya gitu, seperti yang pengalaman aku cerita tadi. Nah kenapa mereka bisa bilang mereka dapetin harga murah dari China dan juga dari India? Apakah China dan India itu mereka bisa bikin license Windows sendiri, ataupun apakah ada orang dalam China dan juga India di perusahaan Microsoft? Dan ternyata berdasarkan penjelasan dari narasumber di video tadi, Microsoft Windows ternyata menjual lisensi Windowsnya dengan harga yang berbeda-beda. Contohnya di negara Eropa dengan tingkat ekonomi yang tinggi gitu ya, Microsoft menjual lisensi Windowsnya dengan harga 100 sampai $200. Sedangkan di negara China dan juga di negara India yang mereka suka murah-murah dan menurutnya ada banyak pembajakan di sana. Buset, mirip banget dengan negara Konoha yang suka ngebajak negara. Nah sehingga untuk memerangi pembajakan di sana, Microsoft menjual lisensi Windowsnya dengan harga yang jauh lebih murah. Nah itu gimana prosedurnya, bagaimana dia bisa dapetin lisensi dari negara tersebut, aku juga kurang paham. Nah sekarang nih Pak, kira-kira apakah Microsoft itu tahu dengan kasus-kasus penjualan lisensi mereka seperti ini? Yes, of course, tentu aja Microsoft itu tahu dengan praktek-praktek penjualan lisensinya yang seperti ini. Tapi kalau Microsoft tahu, kenapa nggak di-ban aja bang situsnya bang? Kan selesai masalahnya. Nah jawabannya adalah teknik marketing bos. Bayangin aja deh, karena hal ini Microsoft Windows itu masih jadi OS desktop dengan pengguna nomor 1 terbanyak di dunia Pak. Januari 2023 market share dari Microsoft Windows itu sebesar 75% Pak. Walaupun bisa dibilang itu menurun dari 10 tahun yang lalu, tapi bisa dibilang ini masih jauh menghantam kompetitornya, yaitu Apple dengan Mac OS-nya kan, kemudian juga Linux yang gratis. Dan kalau kita ngobrolin tentang Chrome OS, ya udahlah kita nggak usah bahas itulah. Oke, dari pembahasan yang udah panjang lebar tadi dan juga beberapa pengalaman aku pakai Microsoft Windows gitu ya, masang lisensinya itu, aku mau coba jawabin beberapa pertanyaan yang mungkin bakal sering teman-teman ajuin ini kalau kalian mau membeli sebuah lisensi Windows gitu ya di luar Microsoft secara langsung. Nah, pertanyaan pertama, apakah lisensi yang dijual di Shopee kemudian dijual di Tokopedia itu asli? Nah jawabannya adalah itu adalah lisensi asli, dan seperti tebakanku kalau yang dijual di Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya adalah lisensi volume. Nah kalau ada di deskripsi itu terpampang jelas bisa dipakai di lebih dari satu device, itu fix no debat adalah lisensi bertipe volume. Nah apakah kalau kalian beli itu bisa dipakai? Apakah itu work? Kemudian apakah itu dijamin permanen? Ya jawabannya bisa aja work, bisa aja kalian pakai, cuma enggak permanen. Percuma kalian beli itu nanti beberapa jangka waktu ke depan lisensinya habis, terus kalian
bolak-balik beli lagi gitu kan. Nah bang, apakah lisensi yang dijual di situs-situs produk key seperti CDKey Sale, CDKey dan juga lain sebagainya itu adalah lisensi ori bang? Itu ori apa enggak bang? Ya jawabannya itu adalah lisensi ori tentu aja. Nah entah itu kalian dapetin lisensi yang retail ataupun juga kalian dapetin lisensi yang OEM atau lisensi OEM seperti yang aku dapetin tadi gitu kan. Nah pertanyaan terakhir yang bakalan susah aku ngejawabnya secara to the point langsung ya bang, apakah itu legal, apakah itu resmi? Ya kalau kita mengacu tadi yang dijual di marketplace di mana itu adalah lisensi volume yang dijual ulang ya, mungkin sebagian orang akan mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang ilegal atau itu enggak resmi. Nah untuk kayak yang di situs-situs produk kita tadi ada yang bilang itu black, ada yang bilang itu grey market lah dan lain sebagainya. Itu aku juga nggak bisa komen lebih banyak lagi. Sebetulnya pihak Microsoft sendiri itu kalau aku cari pertanyaan ini di community forumnya itu nggak memberikan jawaban yang pasti. Mereka hanya bilang kalau kamu mau tahu apakah lisensi kamu itu resmi atau enggak, legal atau enggak, silahkan kalian hubungi kontak support ya untuk mengetahuinya, tapi pakai bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Indonesia gitu. Nah dan seperti yang aku tahu, kalau support 24/7 itu bisa kalian dapetin kalau kalian membeli lisensi langsung ke Microsoft. Kalau kalian beli lisensi dengan harga 1-3 juta itu yang kalian dapetin kotak boxnya sekalian itu, kalian bisa dapetin support 24/7. Bahkan kalau kalian beli laptop sekalipun yang udah include Windows di sana, walaupun itu adalah lisensi ori OEM itu resmi dari pihak Microsoft, kalian nggak bisa dapetin support 24/7 itu setahu aku. Nah jadi di sini akan lebih bagus sebetulnya kalau ke depan nanti pihak Microsoft itu memberlakukan harga itu sesuai dengan regional negara masing-masing gitu ya, menyesuaikan dengan kemampuan rata-rata daya beli suatu negara tersebut kan, terutama di negara yang kita cintai bersama ini yang pengguna bajakannya masih tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.